Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Adha dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Kali ini saya akan membahas tentang prosesor. Karena kemarin teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Bang, saya beli Core i5 murah banget, 2 jutaan lah kira-kira. Saya nggak tawar, langsung saya beli. Hoki saya. Kenapa saya membeli Core i5 tapi harganya sangat murah? Dan ada juga, Bang, kenapa saya beli Core i5 mahal banget? Dia beli Core i5 kok 2 jutaan? Saya hampir lebih beli 5 juta. Kenapa, Bang? teman yang bilang saya beli Core i5 tapi harganya sangat mahal sekali. Nah, ini kita harus sedikit mengupgrade pengetahuan tentang komputer kita di sini. Oke, teman-teman, untuk klarifikasi pernyataan-pernyataan yang seperti ini, saya coba akan sekilas memberikan informasi seputar prosesor ya. Nah, jadi teman-teman di sini ketika ingin merakit sebuah komputer atau desktop, jangan terfokus kepada prosesor. Nah, kalau misalkan ya udahlah, yang penting saya pengen Core i5 atau saya pengen Core i7. Dengan budget yang teman-teman punya, teman-teman bisa memperkira-kirakan kira-kira saya dengan budget seperti ini bisa mendapatkan prosesor seperti apa dan spek seperti apa. Jangan sampai toko-toko yang memanfaatkan situasi seperti ini. Misalkan gini, punya uang 10 juta, datang ke toko, Bang, saya pengen Core i5 pokoknya, yang harganya 10 juta. Terus sama toko dikasih Core i5 apa yang si konsumen inginkan. Nih, Core i5 harganya 10 juta. Oke, selesai masalah, pulang. Setelah di rumah, setelah dicek oleh temannya atau ini beli berapa? Ini 10 juta. Hah? Dengan prosesor Core i5 generasi sekian, kok dapat harga 10 juta? Oke, di sini saya akan sedikit memperjelas apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diperhatikan ketika membeli komputer atau merakit sebuah komputer. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa generasi prosesor Intel dari pertama hingga ke yang sekarang. Generasi pertama yaitu Crocodile. Core i3 ada serinya 530, 540, 550, dan Core i5 generasi pertama ada Core i5 650, Core i5 655, Core i5 660. Itu generasi pertama. Ada juga Intel generasi kedua yaitu Sandy Bridge. Ini juga tetap sama, ada Core i3, ada Core i5, ada Core i7 juga. Namun yang serinya sama, frekuensinya yang berbeda, tapi namanya tetap sama, Core i3, Core i5, Core i7. Terus yang Intel generasi ketiga ada IP Bridge. Sama juga ada 3 seri yaitu Core i3, Core i5, Core i7. Tapi serinya yang lagi-lagi berbeda dan soketnya yang berbeda. IP Bridge ada Core i3 3220, 3220, 3240. Core i5-nya ada 3350, 3340. Core i7-nya ada 3770, ada 3770K, ada yang non-K. Itu soket Oke, saya ulangi lagi. Generasi yang pertama soketnya 1156. Terus yang kedua Sandy Bridge, Intel Sandy Bridge generasi kedua soketnya 1155. Dan Intel generasi ketiga Ivy Bridge soketnya 1155, sama Sandy Bridge yang generasi kedua. Namun serinya yang berbeda. Nah, di Ivy Bridge G ini ada Core i7 3370K dan ada yang non-K. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalkan ada yang 3770K atau seri K, itu biasanya bisa di overclock. Kalau yang 3770 non-K itu tidak bisa di overclock. Harganya juga berbeda ya. Serinya sama 3770 Core i7. Yang penting 3770 lah gitu. Tapi harganya mahal. Tapi kita mendapatkan yang non-K. Nah, itu harus dihindari. Intel generasi keempat yaitu Haswell. Kalau Haswell itu ada Core
i5 sama Core i7 kalau tidak salah ya. Yang Core i5 itu serinya 4670 4670K. Yang Core i7-nya 4770 4770K. Jadi yang seri K ini yang bisa di overclock, yang non K itu tidak bisa di overclock. Jadi harganya lebih murah pasti. Oke ya, Haswell ini ada 3 ya. Haswell yang pertama, terus ada Haswell Refresh. Nah, yang Haswell yang ketiga yaitu seri E. Nah, ini motherboardnya udah yang keluaran baru ya, di zamannya 2014 atau 2015 saya lupa. Ini menggunakan chipsetnya X99. Nah, ini adalah motherboard memori dengan dukungan DDR4. Nah, ini pertama di dunia ya. Jadi si Haswell ini ada 3 series ya. Yang seri yang terakhir ini yang bisa yang menggunakan memori RAM DDR4. Oke, yang generasi kelima yaitu Broadwell. Broadwell itu tidak dikhususkan untuk PC atau desktop, namun laptop. Jadi Broadwell tidak ada versi untuk komputer PC-nya atau desktopnya, hanya untuk laptopnya saja. Oke, yang keenam, ya, Intel generasi keenam ada Skylake. Ini soket LGA-nya juga sudah berbeda, yaitu 1151. Ini ada Core i5, Core i7 ya, Core i5, Core i7. Serinya Core i5 itu 6600, ada yang K dan ada yang non K. Begitu juga dengan Core i7 6700 yang K sama yang non K. Biasanya ini motherboardnya menggunakan chipset Z170 ya. Mungkin karena frekuensi prosesornya lebih tinggi, jadi motherboardnya juga disesuaikan. Jadi si Intel series ini ada 6 generasi. Yang pertama Crackdial, Sandy Bridge, Ivy Bridge, terus Haswell, Broadwell, dan Skylake. Terus yang terakhir yang ke-7 nanti ada Kaby Lake. Kaby Lake keluar 2017 Februari kalau tidak salah. Soketnya juga sama, masih 1151 sama dengan Skylake, namun kayaknya ya pasti lebih bagus lah, frekuensinya lebih tinggi. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman tentang 6 generasi Intel ini yang sudah ada di Indonesia? Berarti teman-teman sudah ada penerangan kan kenapa teman saya kemarin ada yang bilang saya beli Core i5 dengan harga yang 2 juta. Tapi ada juga teman saya yang bilang beli Core i5 dengan harga 5 juta. Oke, jawabannya benar sekali. Jadi mungkin yang teman saya yang membeli Core i5 dengan harga 2 juta itu, dia membeli Core i5 generasi pertama atau generasi kedua. Jadi harganya lebih murah. Kalau misalnya teman saya yang membeli Core i5 dengan harga di atas 5 juta, mungkin dia bisa menggunakan Intel generasi keempat atau mungkin generasi keenam. Makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen merakit sebuah komputer dengan budget tertentu, teman-teman minimal lah sudah mengupgrade pengetahuan atau informasi tentang seputar komputer yang beredar di pasaran. Jangan cuman berpatokan dengan sama si prosesornya saja seperti teman saya tadi. Minimal sudah tanya sana sini atau browsing-browsing di internet, berapa kisaran harga spek seperti ini, kira-kira masuk nggak dengan budget yang kita punya. Oke, sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa berguna bagi saya, karena memang saya orangnya pelupa gitu. Makanya saya ingin membuat video ini untuk bisa mengingatkan saya sendiri. Makanya ada beberapa generasi Intel yang telah beredar di Indonesia. Oke, sekian dulu lah teman-teman. Mohon maaf karena durasinya mungkin sangat panjang dan berbelat-belit, tapi maksud saya hanya untuk menyampaikan pesan-pesan yang tadi gitu, dan mencoba menjawab pertanyaan teman saya yang kemarin berpendapat seperti tadi.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa berguna bagi saya. Jangan lupa teman-teman, jika teman-teman suka video saya, silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Karena komentar teman-teman atau masukan kritik dari teman-teman sangat membantu bagi saya. Dan sangat saya harapkan lah untuk bisa saya membuat video yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi lah pokoknya. Dan kalau misalkan ingin melihat update video dari saya, silahkan di subscribe channel saya. Saya Randy Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.